Pada proyek kali ini, mitra kita adalah guru TIK dan seluruh siswa kelas 10 SMA Surya Wisata yang beralamat di Jalan Wagimin, Kediri, Tabanan. Jadi tujuan proyek kali ini adalah untuk mengimplementasikan nilai SDGs di bagian pendidikan berkualitas yang dapat menciptakan kesetaraan kemampuan dalam literasi TIK sebagai bentuk realisasi dari sila kelima Pancasila. Dan merupakan bentuk perbuatan baik dengan berbagi ilmu pengetahuan sebagai implementasi dari Karma Marga dan Jnana Marga. Sebagian besar siswa-siswi SMA Surya Wisata, khususnya yang masih duduk di bangku kelas 10, mengalami kesulitan dalam mengikuti kurikulum merdeka yang dimana siswa harus lebih kreatif daripada guru. Kemudian hal ini menghambat proses belajarnya terutama dalam literasi TIK karena mereka sulit mengerti materi jika tidak dijelaskan secara intens. Nah, kita telah melakukan proses design thinking di Mairo dan sudah melakukan voting solusi permasalahan mitra. Dan solusi yang dapat kita berikan adalah memberikan modul dan turut mengajar dengan pembawaan yang menarik agar dapat menarik perhatian siswa atau siswi terhadap materi yang dibawakan tanpa harus menghilangkan ciri khas kurikulum merdeka di mana siswa atau siswi lebih aktif di kelas. Kemudian telah terlaksana kegiatan mengajar siswa-siswi pada kelas 10 SMA Surya Wisata sebanyak 80 siswa-siswi dan sudah diserahkan juga soft copy modul mengenai literasi TIK yang diharapkan dapat menambah wawasan dan mengejar ketertinggalan siswa-siswi terkait materi TIK sehingga terciptanya kesetaraan kemampuan siswa-siswi SMA Surya Wisata dalam bidang literasi TIK. Jadi tentunya proyek ini berdampak bagi siswa dan mahasiswa. Bagi siswa akan dipermudah dalam mengerjakan tugas-tugas mereka yang akan datang karena sudah dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai materi TIK dan meningkatkan keadilan sosial karena semua siswa kelas 10 mendapatkan literasi TIK. Lalu bagi mahasiswa mengasah soft skill dalam bidang mengajar, berkomunikasi yang baik agar materi dapat tersampaikan dengan maksimal. Dan untuk bentuk berkelanjutannya, kita meninggalkan modul untuk dipelajari lagi hingga ke angkatan-angkatan berikutnya. Dan kita juga memberikan video pembelajaran mengenai dasar-dasar Microsoft Word. Halo, perkenalkan nama saya Nimadia Caduanjani. Saya sekolah di SMA Surya Wisata. Kali ini saya akan memberikan review tentang literasi TIK atau komputer. Teknik komputer. Awalnya saya nggak mengerti apa itu literasi TIK dan cara penggunaannya. Karena waktu SMP saya belum pernah mendapatkan pembelajaran tersebut. Tetapi setelah memasuki SMA, dan waktu itu ada sosialisasi dari Kak Ira dengan teman-temannya tentang literasi TIK. Waktu saya ikut sosialisasinya, ternyata sosialisasi Kak Ira dengan teman-teman sangat mudah dipahami dan sangat mudah dicerna. Soalnya mereka tidak menjelaskannya terlalu rumit. Jadinya setelah Kak Ira dengan teman-teman sosialisasi ke sekolah saya jadi lebih mengerti apa itu yang dimaksud literasi TIK dan cara penggunaannya. Kak Ira dan teman-temannya menjelaskan sangat mudah dipahami dan tidak terlalu rumit. Saya sangat terkesan karena dia membuat materi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan melakukan review tentang sosialisasi ilmu komputer. Sosialisasi ilmu komputer yang diselenggarakan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya ilmu komputer. Kegiatan yang dilakukan pada saat sosialisasi adalah pengenalan dasar-dasar ilmu komputer dan kita juga diajak bermain game untuk meningkatkan fokus dan melatih ketangkasan otak. Manfaat sosialisasi ilmu komputer adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ilmu komputer dan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi informasi. Kegiatan ini perlu dilakukan secara terus-menerus dan ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Sekian review dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Detya Pratiwi dan teman saya Niputu Mira Permatasari. Di sini kami akan mereview bagaimana sih literasi TIK yang sudah diberikan dari kakak Primakara. Oke, menurut kamu nih, apa sih manfaat kamu tuh mempelajari TIK? Menurut aku, 1. Kemampuan dasar teknologi, 2. Akses informasi lebih mudah, 3. Meningkatkan produktivitas, 4. Kesiapan kerja. Dan menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku tuh komunikasinya tuh kita jadi semakin efektif.
terus mendukung juga inovasi baru, peningkatan kemandirian, dan juga kesadaran tentang keamanan digital. Terus menurut kamu, mengapa sih kita tuh harus pelajari TIK padahal kita kan bisa mempelajari yang lain? Menurutku sih untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, Terus dan akses pengetahuan dan informasi. Lalu menurut kamu gimana sih? kalau menurut aku tuh yang pertama pasti peluang kerjanya lebih luas. Terus juga meningkatkan keterampilan problem solving kita. Selain itu mengoptimalkan komunikasi serta mendorong inovasi dan kreativitas. Selama kamu mempelajari TIK, ada nggak sih beberapa kesulitan atau benar-benar sulit banget nih kamu mempelajari TIK itu? Menurutku sih ada beberapa, yaitu satu, kurangnya pemahaman dasar, yang kedua, cepatnya perkembangan teknologi, yang ketiga, akses terbatas ke peralatan, keempat, kompleksitas beberapa topik. Oke. Dan kamu kayak gimana sih? Ada Ternyata kesulitan? kamu sama kayak aku ya, banyak juga. Nah, aku tuh yang pertama, keterbatasan sumber daya dan materi. Misalnya nih, aku lagi buat sesuatu pasti ada aja kendala kayak datanya lah atau linknya lah yang bermasalah. Terus kesulitan praktis, masalah teknis selama pembelajaran. Selain itu juga ada problem-problem lainnya sih, tapi yang paling membuat aku merasa kesulitan itu aja sih. Ya, segitu aja ya. Ya, sekian ya review yang dapat kami berikan tentang literasi TIK yang diberikan dari kakak Primakara. Kami berdua mengucapkan terima kasih banyak. Dadah. Oke, jadi kita udah nyelesain project kita yaitu sosialisasi sekalian ngajar ya ke SMA Surya Wisata di tanggal berapa tuh, Mang? Di tanggal 26 November dan 10 Desember. Bener banget. Jadi di hari pertama kita ngajar jujur ketemu banyak banget tantangan. Ya seputaran internetnya lelet, terus apa lagi tuh, Mang? Kelasnya itu kurang kondusif dan kurangnya tertarik siswa dalam mengikuti pembelajaran. Bener banget, karena emang kesan mereka terkait literasi TIK mungkin emang susah gitu ya kesannya ya gitu. Tapi di day kedua sudah mulai membaik. Bener banget, di day kedua semuanya udah membaik, tantangannya juga seiring menghilang. Gitu, bener. Kayak siswa juga udah tertarik, dia lebih aktif gitu di kelas ya, lebih aktif bertanya. Lebih aktif menjawab juga. Kita bawa gift berapa sih waktu itu? Abis ya, karena mereka tuh karena mereka menjawab terus ya. Bener banget. Jadi kesimpulannya gimana nih, Mang? Kesimpulannya itu tidak ada siswa yang bodoh ya sebenarnya, Mang ya. Tapi cara kita menemukan minat mereka aja sih. Iya, kita tuh harus menemukan metode pembelajaran seperti apa yang mereka sukai sebenarnya. Karena Gen Z itu emang susah ya ngaturnya sedikit ya. Betul. Kita jujur-jujuran aja. Ya agak susah ngaturnya, jadi kita tuh harus yang menemukan seperti apa mereka mau diajari ya, kesukaannya mereka gitu sih. Dan metode yang kita bawakan berhasil ya berarti ya, karena di D2 udah gini kan, sudah mulai udah naik gitu. Kayaknya segitu aja emang ya. Oke, thank you guys. Bye bye.